Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Rizky Ananda Putra. Oke, pada kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang sangat menarik bagi kita, para guru. Sesuatu yang mungkin sudah familiar banget di dunia pendidikan, terkhususnya dalam menyusun asesmen. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran di dalam kelas itu sangat menyenangkan. Bagaimana kita bisa menghidupkan suasana dengan asesmen yang sudah diolah melalui platform Quizizz. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita membuat asesmen dengan Quizizz, di mana Quizizz sudah terintegrasi cukup lengkap dan di mana kita bisa menyusun soal sendiri, bisa melalui AI, bantuan AI, dan masih banyak lainnya. Kita mau butuh apa? Bahkan sekarang jika kita ingin membuat kisi-kisi soal dengan tingkatan kesulitan tertentu, itu sudah bisa di Quizizz. Mau tahu caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah buka aplikasi Google Chrome di laptop atau komputer Anda. Setelah itu ketik alamat quizizz.com atau Quizizz, lalu tekan enter. Setelah itu, lihat yang bagian quizizz.com/home. Jika sudah masuk ke halaman yang diminta, maka lihat paling pojok kanan atas, klik login bagi yang sudah memiliki akun dan sign up bagi yang belum memiliki akun. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya lanjutkan dengan Google dan saya pilih akun belajar ID saya. Setelah berhasil login, maka tampilan beranda akan muncul seperti ini. Dan mari kita mulai membuat soal. Pada kali ini kita akan membuat soal ice breaking di mana tingkat soalnya tidak begitu sulit. Klik tombol buat pada dashboard bagian kiri. Setelah itu Quizizz akan menampilkan beberapa jenis konten pembelajaran interaktif yang bisa kita buat. Ada penilaian, ada presentase interaktif, ada video interaktif, ada analisis, dan ada flashchart. Pada video kali ini kita akan membuat penilaian. Setelah kita klik pada penilaian, kita diberikan 3 pilihan oleh Quizizz. Ada import lembar kerja atau pertanyaan, hasilkan dengan AI, buat dari awal. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cara buat dari awal, di mana di sini kita akan mengenal ada 18 fitur kece dari Quizizz yang sangat memanjakan kita dalam mendesain asesmen. 18 fitur ini aktif dan free untuk pengguna akun belajar ID. Kita akan mulai dari membuat soal pilihan ganda. Setelah klik tombol pilihan ganda, kita akan ditampilkan seperti ini. Kita tinggal masukin pertanyaan dan opsi-opsi pada kotak yang sudah tersedia. Sebagai contohnya, di sini saya akan membuat pertanyaan ibu kota dari Indonesia adalah ... Opsinya saya isi A. Surabaya, B. Jakarta, C. Yogyakarta, dan D. Medan. Dan jangan lupa kita isi tanda centang pada opsi yang dinilai benar. Setelah itu kita klik save question atau simpan pertanyaan. Setelah pertanyaan tersimpan, maka akan tampilnya seperti ini. Untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa klik tambahkan soal di bagian bawah pertanyaan yang sudah tersimpan atau pada bagian kiri atas di pertanyaan yang sudah tersimpan. Cukup klik salah satunya saja. Untuk soal selanjutnya kita coba membuat soal isian singkat. Setelah kita klik tombol isian singkat, maka akan ditampilkan seperti ini. Kita akan menambahkan pertanyaan dan jawaban pada kotak yang sudah disediakan. Sebagai contoh, saya akan memberikan pertanyaan gunung tertinggi di dunia adalah gunung ... Jawabannya yang diharapkan adalah Everest. Maka secara otomatis kotak yang tersedia sesuai dengan jumlah huruf yang terdapat pada kotak jawaban. Setelah itu kita klik tombol save question untuk menyimpan pertanyaan. Setelah soal berhasil tersimpan, kita dapat menambahkan soal lainnya. Klik tambahkan soal. Kali ini kita coba membuat soal jalan. Klik tombol jalan. Halaman berikutnya akan ditampilkan seperti ini. Quizizz akan memberikan pilihan kepada kita. Yang pertama, hasilkan dengan AI, tambahkan teks dan media secara manual, dan unggah PDF. Namun di sini saya memilih hasilkan dengan AI. Pada kotak hasilkan bagian bacaan, kita masukkan perintah bacaan apa yang ingin kita tampilkan. Sebagai contoh, saya meminta buatlah deskripsi tentang dampak negatif dari pemanfaatan smartphone yang tidak tepat atau sangat berlebihan. Di sini kita dapat meminta perintah yang lebih spesifik lagi. Sebagai contoh, di sini saya menambahkan dampaknya lebih spesifik pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Atau kita juga bisa menambahkan hal-hal spesifik lainnya yang mungkin masih ada yang perlu kita tambahkan. Namun pada kali ini saya cukup membuat perintah seperti ini saja. Selanjutnya kita setting pada 4 kotak menu drop-down di bawah, seperti pilih nilai untuk memilih jenjang atau tingkat kelas asesmen yang sedang dirancang. Di sini saya pilih kelas 7. Pada kotak drop-down, pilih mapel ini untuk memilih mata pelajaran. Pada kotak drop-down paragraf, untuk memilih jumlah paragraf bacaan yang akan dihasilkan. Pada kotak drop-down yang tertulis English, untuk memilih bahasa yang dihasilkan. Setelah itu klik lanjutkan, maka kita akan dibawa ke halaman tambahkan set bagian. Quizizz akan memberikan pilihan ke kita, pilih jumlah pertanyaan, bahasa yang digunakan, dan 3 subtopik yang ingin dihasilkan dengan AI. Klik menghasilkan agar AI bantu hasilkan bacaan dan pertanyaan hingga jawaban. Seperti yang sudah terlihat pada layar, bacaan yang sudah dihasilkan oleh AI dan terlihat juga pada kotak pertanyaan di sebelah kanan terdapat 5 pertanyaan karena kita minta hanya 5 pertanyaan saja. Di sini kita bisa memilih pertanyaan mana saja yang ingin kita berikan. Di sini saya pilih question 1 dan otomatis muncul seperti ini.
ini terdapat pertanyaan dan opsi yang sudah disediakan oleh AI. Selanjutnya kita klik tombol simpan pada pojok kanan atas. Setelah itu kita bisa memilih question lainnya untuk ditambahkan pada asesmen yang sedang kita rancang. Di sini saya pilih question 1, question 2, question 4, dan question 5. Setelah merasa cukup soal yang ditambahkan, klik save question pada bagian kiri atas untuk menyimpan 4 pertanyaan dengan tipe jalan yang baru saja kita tambahkan. Setelah itu klik tambahkan soal pada bagian bawah daftar soal. Kita akan lanjutkan bagian soal dengan tipe yang lebih interaktif, yaitu tipe menjodohkan. Setelah klik tombol menjodohkan, maka kita akan ditampilkan 5 kotak perintah dan 5 kotak tanggapan yang harus kita sesuaikan antara masing-masing perintah dan tanggapan. Sebagai contoh di sini saya coba berikan perintah ibu kota Jepang dan bagian tanggapan yang bersesuaian saya isi dengan Tokyo. Selanjutnya, planet terbesar di tata surya bersesuaian dengan Jupiter, sungai terpanjang di dunia bersesuaian dengan Nil, penemu teori relativitas Albert Einstein, komposer musik klasik terkenal Beethoven. Setelah kelima kotak perintah dan tanggapan selesai diisi, kita klik save question pada bagian kanan atas. Itu adalah bagian menjodohkan dengan kata-kata atau tulisan. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat penilaian tipe menjodohkan dengan menyisipkan gambar. Kita lanjutkan klik tombol tambah soal pada bagian bawah soal. Setelah itu pilih dan klik menjodohkan. Tampilan akan muncul sama seperti sebelumnya, yaitu 5 kotak perintah dan 5 kotak tanggapan yang harus kita sesuaikan antara masing-masing perintah dan tanggapan. Gambar yang ingin kita sisipkan hanya bisa dimasukkan ke dalam kotak perintah. Caranya perhatikan bagian kiri atas kotak perintah terdapat ikon kotak sampah dan ikon gambar. Pilih dan klik bagian ikon gambar. Selanjutnya Quizzes akan menampilkan kotak tambah gambar. Quizzes akan memberikan pilihan unggah langsung dari komputer kita. Ada juga tombol cari untuk mencari gambar di internet dan paste link jika kita punya gambar dari link tertentu. Kali ini saya ingin berbagi cara sisip gambar dari tombol cari. Setelah kita klik tombol cari, akan muncul kotak penelusuran Google. Kita dapat mengetik gambar apa saja yang ingin kita cari. Sebagai contoh, saya ingin mencari gambar Tuanku Iman Bonjol. Setelah saya tekan enter, maka beberapa gambar dari Tuanku Iman Bonjol akan ditampilkan. Kita dapat memilih salah satu gambar dari Tuanku Iman Bonjol yang kita inginkan. Setelah itu kita klik simpan pada bagian kanan bawah. Setelah itu pada kotak tanggapan, kita tinggal isi Tuanku Iman Bonjol. Lakukan hal yang sama untuk kotak perintah dan kotak tanggapan selanjutnya. Sebagai contoh, di kotak kedua saya isi Pangeran Diponegoro. Di kotak ketiga saya isi I Gusti Ngurah Rai. Di kotak keempat Cut Nyak Dien. Dan di kotak kelima R.A. Kartini. Setelah 5 kotak terisi, selanjutnya kita klik save question. Setelah soal tersimpan, kita dapat menambahkan soal dengan tipe lain lagi. Lakukan hal yang sama dengan cara klik tombol soal. Kali ini kita akan membuat soal dengan tipe susun ulang. Setelah klik susun ulang, maka akan ditampilkan seperti ini. Pada bagian atas kita dapat mengetik perintah soal. Sedangkan pada bagian bawah kotak warna-warni, kita dapat mengisi susunan yang kita inginkan, yang merupakan jawaban yang diharapkan. Sebagai contoh, saya ingin membuat susunan ulang urutan peristiwa. Pada bagian kotak warna-warni, saya sediakan urutan yang benar. Setelah semuanya diisi, klik pada bagian kanan atas save question. Sebagai catatan, pada tipe soal susun ulang, kita juga dapat menyisipkan gambar. Dengan cara yang sama, selanjutnya kita dapat membuat soal dengan tipe seret dan lepas. Klik tombol seret dan lepas, maka Quizzes akan membawa kita dengan halaman yang tampilannya seperti ini. Pada bagian atas, kita dapat memasukkan pertanyaan dan pilihan jawaban yang benar sesuai dengan urutan kalimat yang kita hendaki. Pada bagian bawah, merupakan pilihan jawaban yang akan muncul setelah kita memasukkan kotak jawaban pada bagian pertanyaan di atas. Sebagai contoh, kuncinya Cut Nyak Dien memimpin perang Aceh melawan Belanda. Kuncinya R.A. Kartini menyuarakan emansipasi wanita lewat tulisan. Pangeran Diponegoro melawan Belanda dalam perang Jawa. I Gusti Ngurah Rai pemimpin perlawanan rakyat Bali melawan penjajah. Tuanku Iman Bonjol tokoh perang Badri di Sumatera Barat. Pada bagian kotak jawaban, opsi yang benar akan otomatis muncul di bagian opsi yang benar, sedangkan kita dapat menambahkan opsi yang salah pada bagian bawahnya. Di sini saya coba menambahkan opsi salah Sultan Hasanuddin, Raden Fatah, dan Hayam Wuruk. Setelah semuanya selesai, kita dapat menyimpan soal dengan cara menekan tombol save question pada bagian kanan atas. Dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, selanjutnya kita akan menambahkan soal dengan tipe drop down. Setelah klik tipe soal dengan jenis drop down, kita akan ditampilkan dengan halaman seperti ini. Oh ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa jangan lupa kita mengatur jumlah poin yang diperoleh ketika dia menjawab benar dan durasi waktu yang diperlukan untuk menjawab soal ini. Lakukan hal ini untuk setiap soal yang disusun. Oke, kita kembali lagi kepada pembuatan soal dengan tipe drop down. Misalkan di sini saya berikan pertanyaan Indonesia merdeka pada tahun. Untuk jawabannya, klik kotak yang berisikan tanda plus lalu input jawaban. Lalu bagian bawah terlihat opsi yang benar dan kita bisa tambahkan opsi yang salah. Di sini saya coba tambahkan 3 opsi yang salah. Setelah selesai, kita klik tombol save question di bagian kanan atas. Kali ini kita lanjut membuat soal dengan tipe penanda. Seperti cara sebelumnya, kita klik tambahkan soal dan setelah itu klik bagian penanda. Setelah itu Quizzes akan memberikan pilihan ke kita untuk sisipkan gambar. Bisa kita cari melalui Google Penelusuran atau bisa unggah gambar dari komputer kita. Kali ini saya coba sisipkan gambar melalui Google Penelusuran dengan mencari gambar peta Indonesia. Setelah saya temukan peta yang cocok, selanjutnya klik pada bagian kanan bawah, klik gunakan gambar. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian kiri bawah, kita bisa gunakan bantuan AI. Pada bagian
bagian kiri atas kita bisa ketik pertanyaan. Sebagai contoh saya beri pertanyaan, manakah yang merupakan Pulau Sumba? Selanjutnya kita klik bagian yang benar. Di sini saya pilih Pulau Sumba dan saya bubuhkan tanda centang sebagai tanda yang benar. Selanjutnya saya tambahkan titik-titik atau hotspot pengecoh. Sebagai informasi, penandanya tidak boleh lebih dari 10 penanda atau hotspot. Setelah selesai kita bisa klik save question. Untuk soal tipe penanda ini, kita bisa buat jawaban penanda yang benar lebih dari satu. Sebagai contoh, dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, kita klik tambahkan soal lalu klik penanda lalu cari gambar dengan Google penelusuran. Dalam kotak Google penelusuran, kita ketik peta Indonesia, lalu tekan enter. Pilih dan klik gambar yang cocok, lalu klik gunakan gambar. Tadi kita coba ketik pertanyaan secara manual, namun kali ini kita coba menggunakan bantuan AI. Saya pilih pertanyaan ini. Setelah itu saya tentukan titik-titik dan saya tentukan titik-titik mana saja yang benar. Di sini terdapat 4 titik atau hotspot yang benar. Setelah semuanya selesai, klik save question bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan gambar berlabel. Dengan cara yang sama kita tambahkan soal dan klik gambar berlabel. Hampir sama dengan tipe soal penanda. Langsung saja di sini saya pakai cara yang simpel, yaitu dengan Google penelusuran untuk mencari gambar. Sebagai contoh saya coba cari peta dunia. Saya pilih dan gunakan gambar yang cocok dan klik tombol gunakan gambar. Kali ini saya akan gunakan pertanyaan yang dihasilkan AI yang menurut kita sudah pas atau representatif dari asesmen yang ingin kita buat. Sebagai contoh saya gunakan pertanyaan ini, maka secara otomatis AI membantu kita untuk menampilkan label yang diinginkan. Setelah itu kita sesuaikan antara label dan peta. Setelah itu kita lihat pada bagian di samping kiri terdapat label yang benar dan kita bisa menambahkan label yang salah. Setelah selesai, klik save question pada bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan tipe mengkategorikan. Dengan cara yang sama, klik tambahkan soal dan klik tombol mengkategorikan. Maka tampilan akan muncul seperti ini. Pada bagian atas ada kotak pertanyaan dan bagian bawah ada kotak nama kategori dan kolom jawaban berdasarkan kategori. Sebagai contoh di sini saya berikan kategori sayuran daun ada bayam, kangkung, sawi dan daun singkong. Kategori sayuran akar ada kentang, lobak dan singkong. Kategori buah berdaging tebal ada semangka, alpukat, mangga dan durian. Dan kategori buah berdaging tipis ada anggur, jeruk dan apel. Setelah selesai semuanya kita klik save question. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan tipe jawaban gambar. Seperti cara-cara sebelumnya, klik tambahkan soal dan klik jawaban gambar. Sebagai informasi, tipe soal jawaban gambar tidak ada poin atau skor karena merupakan tanggapan terbuka. Tampilan muncul seperti ini. Pada bagian kiri tempat masukkan pertanyaan dan pada bagian kanan latar belakang yang akan digambar oleh siswa. Sebagai contoh saya berikan perintah gambarlah rumah dan saya pilih kanvas kosong untuk digambar oleh siswa. Setelah selesai saya klik save question. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan tipe esai. Pada soal tipe esai juga merupakan tanggapan terbuka, jadi tidak ada poin atau skor di quizzes. Guru yang menentukan nilai untuk tipe soal esai ini. Seperti cara-cara sebelumnya, klik tambahkan soal dan klik bagian esai. Tampilan akan muncul seperti ini. Terdapat kotak untuk membuat pertanyaan. Bagian responnya siswa hanya bisa mengetik sebanyak 1000 karakter. Setelah selesai mengetik pertanyaan, klik save bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan respon atau jawaban video. Dengan cara yang sama kita klik tambahkan soal dan klik bagian jawaban video. Maka muncul tampilan seperti ini. Jawaban video ini juga tidak ada poin atau skor di quizzes, hanya dinilai langsung oleh guru. Sebagai contoh saya meminta peragakan tarian kabokang dan saya setting untuk lama responnya selama 2 menit. Setelah itu klik save question untuk menyimpan. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan tipe jawaban audio. Seperti cara-cara sebelumnya, klik tambahkan soal dan klik jawaban audio. Maka tampilan yang muncul seperti ini. Jawaban audio ini juga tidak ada poin atau skor di quizzes, dinilai langsung oleh guru karena termasuk tanggapan terbuka. Sebagai contoh saya meminta lantunkan isi Sumpah Pemuda dan lanjut setting untuk lama responnya. Setelah selesai saya klik save question pada bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan tipe survei. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, klik tambahkan soal dan klik bagian survei. Maka tampilan yang muncul seperti ini. Jenis survei ini tidak ada skor atau poinnya, langsung dinilai oleh guru karena termasuk tanggapan terbuka. Terdapat kolom pertanyaan dan kotak opsi pilihan di bawah. Sebagai contoh saya minta mereka untuk pilih makanan yang paling mereka sukai. Pilihan pertama saya ingin menampilkan gambar bakso. Klik bagian ikon gambar pada bagian atas kotak opsi pertama dan saya gunakan Google penelusuran untuk mencari gambar. Saya pilih gambar yang paling menarik menurut saya dan saya klik simpan pada bagian bawah gambar. Pada kotak opsi kedua lakukan hal yang sama hingga pada kotak opsi keempat. Pada kotak kedua saya isi gambar sate, pada kotak ketiga saya isi gambar mie ayam, kotak keempat saya isi gambar ayam goreng. Jangan lupa kita tambahkan keterangan di bawah gambar. Setelah semuanya selesai, klik save question pada bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan tipe awan kata. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, klik tambahkan soal dan klik bagian awan kata. Tampilannya seperti ini. Pada bagian awan kata ini tidak ada nilai atau skor atau poinnya karena merupakan tanggapan terbuka. Sebagai contoh di sini bagian pertanyaan kita ketik bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini. Siswa dapat merespons 1-2 kata. Setelah selesai, klik save question pada bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan tipe respon matematika. Seperti cara sebelumnya, klik tambahkan soal dan klik bagian respon matematika. Maka akan tampil seperti ini. Bagian kiri kita dapat mengetik soal dan bagian kanan sebagai respon atau jawaban matematikanya. Sebagai contoh sederhana saya membuat soal Ani ke pasar membeli 2 kg beras, 1/4 kg gula, 8 ons tepung terigu dan minyak goreng dengan berat 2,8 kg. Berapa kilogram total berat belanjaan Ani? Bagian kotak jawaban respon matematika yang saya inginkan adalah 58,5. Setelah itu saya klik save question pada bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan tipe
tipe grafik matematika. Seperti cara sebelumnya, klik tambahkan soal dan klik bagian grafik matematika atau grafik MTK. Maka tampilan yang akan muncul seperti ini. Pada bagian kiri kita dapat pilih jenis grafik yang kita inginkan dan bagian kanan bidang kartesius sebagai tempat respon matematika dalam membuat grafik. Sebagai contoh saya pilih linear, maka akan muncul kotak pertanyaan dan grafik linear dengan fungsi Y sama dengan X. Kali ini saya coba geser dua titik di mana titik pertama negatif 2,0 dan titik kedua 0,6. Pada kotak pertanyaan saya minta siswa tentukan dua titik pada koordinat kartesius agar membentuk Y sama dengan 3X plus 6. Setelah selesai, klik Save Question. Kita sudah mencoba semua jenis soal dari kuisis ini. Selanjutnya klik simpan pada bagian kanan atas, maka akan muncul seperti ini. Di sini saya beri nama Icebreaking Pengetahuan Umum. Mata pelajaran saya pilih Icebreaking. Untuk kelas saya pilih kelas 7. Bahasa saya pilih Bahasa Indonesia. Dan untuk visibilitasnya saya pilih bagian publik. Untuk gambar opsional saja. Di sini saya beri gambar remaja yang gembira akan belajar. Setelah semuanya selesai, saya klik simpan. Sekarang waktunya kita lihat bagaimana tampilan soal-soal yang sudah kita buat. Kita klik mainkan pada bagian kanan atas. Selanjutnya perhatikan bagian mode sesi. Ada mode kertas, kecepatan guru, mode klasik, penguasaan, ujian, dan mode tim. Kita pilih mode klasik. Setelah itu kita dibawa ke halaman siapkan akomodasi. Saya klik lewati dan setelah itu saya klik mulai. Akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat kode untuk bergabung. Saya coba gabung dengan akun yang berbeda untuk melihat tampilan kuis yang sudah kita buat. Masuk dengan join quizzes. Setelah itu saya gabung dengan kode 341609 dan saya klik join. Setelah itu saya masukkan nama Rizky dan saya klik start. Kemudian soal akan muncul seperti ini. Selamat menikmati.